tiba waktunya buat ngomongin film lebaran ya, yang akhirnya tayang. Dan karena tahun ini gue belum nonton film horor Indonesia sama sekali. Ya bener, gue belum nonton film horor Indonesia sama sekali. Penontonnya jutaan, kemarin pun gue belum nonton ya. Jadi dari Januari, Februari gue gak ada tontonan horor Indonesia sama sekali. Makanya kayaknya ini momen yang tepat untuk gue kembali nonton film horor Indonesia ya. Dan alhamdulillah pilihannya sekarang sudah agak mengerucut gitu ya, karena udah mau lebaran. Jadi ya gue cobain nonton film Suzana, Santet Dosa di Atas Dosa. Makin spesial karena film ini datang dari sutradara Azhar Kina Lubis, sutradara andalan kita semua ya, yang tahun lalu dinobatkan sama Cinecrip sebagai sutradara paling rajin bikin film horor di Indonesia. Jadi tidak afdol rasanya kalau melewatkan film horor beliau ya, karena tahun lalu aja gue nonton film horornya Azhar Kino itu hampir semua ya. Dari 7 itu kayaknya gue nonton 5 deh. Film ini juga menandakan ketiga kalinya ya Luna Maya jadi Suzana semenjak tahun 2018 kalau nggak salah ya, di Bernapas Dalam Kubur, terus di Malam Jumat Kliwon, dan akhirnya di sini. Tapi ekspektasi gue sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat ya buat film ketiga ini, karena jujur ekspektasi gue simpel sih. Gue pengen film ini lebih baik dari film kedua dah, minimal itu aja. Karena film ke-1 gue cukup suka, film kedua gue masih menikmati karena lebih komedik kali ya, tapi secara kualitas masih belum bisa melewati film pertama gitu. Jadi gue harap sih di film ketiga ini bisa lebih oke dari film kedua ya. Terus kan di film ketiga ini kayaknya secara tidak langsung atau secara langsung ya, kayaknya secara langsung lah. Kemarin podcast sutradaranya sendiri yang bilang ya kalau ini tuh remake dari film Susana yang tahun 88 ya, Santet. Nah itu tuh menurut gue salah satu ide yang menarik ya, nge-remake film Santet, karena di situ Susana tidak berperan menjadi setan ya. Di sini dia pure manusia kayak di Ratu Ilmu Hitam. Premisnya juga sederhana ya, ini ceritanya tentang Luna Maya yang memerankan karakter Susana. BTW kalau di film Santet dulu Susana itu memerankan karakter namanya Katemi ya, tapi di sini namanya Susana karena Susana ini dibentuk sebagai IP ya, kalau yang remake yang modern sekarang gitu. Jadi biar orang tahu ada Susana gitu yang dulu pernah jadi ikon horor. Intinya Luna Maya jadi Susana dan dia ini memerankan gadis desa yang ingin balas dendam ya atas kematian bapaknya yang disantet sama Bisman. Bisman ini diperankan sama Cliff Sangra ya, alias mantan suaminya Susana DOG. Dan bukan cuma bapaknya doang yang mati disantet ya, ibunya si Susana di film ini juga dibunuh, dianiaya lah kurang lebih ya, sama anak buahnya si Bisman. 3 orang, geng banteng namanya. Ini geng banteng favorit gue ya di film ini. Ntar kalian bakal tahu kenapa. Tapi sekarang kita ngomongin dulu apa yang gue suka lah dari film Susana Santet Dosa di Atas Dosa ini. Panjang banget judulnya ya. Mungkin yang gue suka pertama adalah meskipun plotnya agak mirip sama yang dulu gitu ya, tapi di sini ada sedikit adjustment. Adjustmentnya justru di sini bikin ceritanya jadi lebih realistis ya kalau kata gue. Kalau dulu kan Susana itu, karakter Katemi itu belajar santetnya ke dukun namanya Nyi Angker ya, kayak siluman. Pokoknya bentuknya agak beda gitu dari manusia biasa. Penampilannya juga ngeri. Pokoknya lu cari sendiri deh atau lu nonton, ntar juga bakal ngerti ya apa maksud gue. Nah di sini Nyi Angker itu beda, bukan Nyi Angker, tapi ya sama, itu guru santetnya si Susana ya, namanya Nyi Gayatri yang diperan sama Jana Armesa Ayu. Dan di situ Nyi Gayatri ini ya biasa aja penampilannya, dan itu menurut gue keputusan yang masuk akal sih. Karena mungkin pendekatan film ini lebih ke arah realis ya, jadi nggak terlalu over the top kayak film zaman dulunya itulah. Jadi ya nggak apa-apa juga gitu. Dan menariknya lewat karakter Nyi Gayatri ini kita juga bakal dikasih tahu gitu ya dunia persantetan itu kayak gimana gitu ya. World building soal santet-santetnya lumayan lah, dan nama-nama santetnya lumayan sering dimention gitu. Jadi kita tahu ini tuh santet itu fungsinya apa aja gitu, bukan cuman sekedar santet ngebunuh orang. Terus yang gue suka tentu saja, ini mungkin bagian terbaik film ini adalah ensemble cast-nya ya. Yang patut diapresiasi tentu saja Luna Maya sebagai Susana ya, karena menurut gue dia sebagai Susana dari yang Bernapas Dalam Kubur, Malam Jumat Kliwon selalu berhasil sih. Maksudnya oke, dia itu di make up gitu ya, yang gue denger sih make upnya 4 jam ya, pokoknya lama lah gitu make upnya. Dan ya itu terbayar gitu menurut gue. Emang secara riasan sudah mirip gitu, tapi Luna Maya bisa mengenhance lagi penampilannya sebagai Susana, yaitu dengan cara dia ngomong gitu. Nah itu kedengeran lah cengkok-cengkoknya almarhum Susana yang dulu tuh di diri Luna Maya. Dan di sini juga kalau nggak salah gue pernah lihat gitu, dia hanyut beneran di sungai. Iya ada kayaknya behind the scene-nya gitu ya. Nanti pokoknya ada adegan doi hanyut, dan itu katanya beneran Luna Maya. Pas gue lihat anjir, oke juga tuh. Itu make up berarti harus tahan air tuh, waterproof ya.
Karena ya lu terjun anjir, jatuh di sungai, mau gimana coba kalau makeup luntur. Ngulang lagi 4 jam guys. Tapi selain Luna tentu saja lah perhatian selanjutnya ke Reza Rahadian ya, yang di sini memerankan karakter namanya Pramuja. Doi ini menarik menurut gue di sini karena dia ini kayak apa ya? Kayak karakter yang bisa ngebawa ceritanya lebih membumi aja gitu. Karakter yang punya kompas moral gitulah. Dan dinamika Reza sama Luna di sini tuh menarik menurut gue. Karena gue ngerasa awalnya mereka ini pengen dibikin kayak karakter yang punya hubungan romantis gitu ya. Tapi beruntung tidak. Itu sih yang gue takutkan sebenarnya ya. Justru di sini hubungan mereka itu digambarinya cukup elegan lah. Romantisme di awal itu kayak cuman percikan-percikan doang gitu, sparks anjay. Tapi seiring cerita berjalan, hubungan mereka itu jadi berkembang ke arah yang lebih dewasa. Jadi kayak mereka itu saling mengingatkan apa yang benar dan apa yang salah. Nah itu hubungan cinta orang dewasa mah emang harus kayak gitu, bukan cuman romantisme ece-ece aja. Dan beruntung film ini tidak terjebak ke arah sana ya. Tadi gue sempat mention juga di awal, geng banteng. ini terbaik sih ini. Jadi ada karakter anak buahnya si Bisman ya, diperanin sama 2 musisi nih sekaligus nih. Ini langka nih lihat Iwake dan Andy Rif dalam satu film ya, karena biasanya mereka jadi antagonis di film masing-masing aja gitu. Nah sekarang digabungin. Dan jujur gue terhibur sih, karena bagaimanapun juga ya mereka itu mewakili era 80-an buat gue stylenya di sini. Mereka itu bisa gitu ngasih vibes penjahat era 80-annya tuh asli. Suka gue sama tektokan mereka di sini, dialognya di sini, dan cara mereka ngebawain Iwake selalu bagus ya. Jadi penjahat Andy Rif juga di sini membuktikan gitu kalau dia patut diperhitungkan. Gue pernah lihat Andy Rif di beberapa film horor sebelumnya, tapi di sini kayaknya paling memorable meskipun wignya itu masih agak gimana gitu ya. Tapi itu sangat 80s sekali guys. Dan jangan lupa Cliff Sangra ya di sini, karakter antagonisnya ya, lurah yang jahat, lurah yang korup. Kalau Cliff Sangra mah udahlah no comment gue. Dia mah ibaratnya kayak emang hidup di tahun 80-an terus dibawa ke 2026 gitu sama mesin waktu. Asli. Jadi kayak gak usah diapa-apain lagi, udah cocok gitu. Dan kalau ngomongin Susana juga gue selalu suka ada unsur komedi ya di dalamnya, dan di sini diwakili sama trio Hansip ya, yang dimainin sama Adi Bing Slamet, Ence Bagus sama Aziz Gagap. Dan jujur delivery mereka berhasil banget sih, berhasil banget bikin gue ketawa asli. Bukan cuma soal gimana mereka itu bisa ngedeliver humornya ya di tengah ketegangan ceritanya gitu, tapi menurut gue ini lebih apresiasi ke penulisannya sih. Penulisan komedinya itu di sini menurut gue nggak berlebihan. Nah itu yang gue rasain waktu nonton film kedua, yang gue rasa terlalu berlebihan dan akhirnya jadi lebih ke komedik gitu ya, sehingga ceritanya kayak lupa fokus. Beruntung di sini nggak sampai ke sana. Komedinya tuh pas menurut gue, nggak dipanjang-panjangin, nggak berlebihan, udah cukup segitu. Pokoknya adegan Adi Bing Slamet tektokan sama Cliff Sangra yang pertama kali nyajiin kopi, udah itu gue ketawa muncrat. Tolol itu sumpah. Cast-cast yang lainnya oke juga, tapi shout out buat El Manik ya sama Piet Pagau yang emang cuman bentar tapi memorable sih menurut gue asli. El Manik terutama sih, kayak udah lama nggak lihat doi main film gitu, terus ada di sini jadi bapaknya Susana. Ceritanya itu powerful sih perannya di situ. Piet Pagau juga nggak banyak omong, tapi ini dia dukun kita. Bener-bener ini vibe-nya 80 semua guys. Ini asli, ini seperti film mesin waktu ini. Tapi bukan Soraya ya kalau nggak bisa bikin film yang mewah. Nah Susana Santet Dosa di Atas Dosa ini membuktikan gitu kalau horor kolosal itu masih bisa terjadi men di era sekarang. Ya ini secara teknis sih gue akuin ini mah horor yang mahal. Kelihatan banget niat dari set, dari produksinya gitu. Kalau nggak salah katanya ini syutingnya di Pangandaran ya, hampir dipakai gitu pesisir Pangandaran untuk syuting ini. Bagus anjir asli beneran. Ya horor blockbuster aja gimana gitu ya. Tapi yang gua notice di sini sound desainnya bagus sih. Kalau lu dengerin sound desainnya wah mantap sih. Renyah main di kuping. Terus jangan lupa practical efeknya ya. Nah ini nih yang gue apresiasi juga sih, karena di sini gue ngeliat ada santet-santet yang melibatkan belut gitu ya, dan itu beneran diliatin gitu keluar dari bagian tubuh manusia, dan ya itu beneran belut gitu. Ya bagus lah, itu yang gue pengen gitu ya, horor vibe 80s tapi semangatnya seperti filmmaking zaman 80s juga guys. Bener-bener raw, semuanya praktikal gitu, tidak usah bergantung terus sama CGI. Ya CGI ada pasti gitu, cuman ketika ngeliatin santet hewan yang keluar dari tubuh kan pakai binatang yang beneran itu lebih geli gitu ya. Nah di sini berhasil lah diliatin. Nah tapi sekarang kita ngomongin kekurangannya, apakah yang gue kurang suka
atau kurang sreg gitu ya. Sebenarnya nggak banyak sih, cuman kayak ada 1-2 plot yang menurut gue kayak masih kurang greget gitu ya. Terutama plot si Bisman ketika nyuruh anak buahnya untuk ngejemput istrinya, yang which is diperankan Nunung. Bagian situ agak-agak bikin gue bertanya-tanya gitu, kenapa keputusannya harus seperti itu, karena nanti ngelidnya ke sana gitu. Nanti lu tahu sendiri kalau nontonnya, gue gak akan spoiler. Terus sama keputusan Susana di pertengahan cerita ketika dia pengen nyantet si Bisman. Ini gue gak spoiler ya, karena emang ceritanya ini tentang Susana yang berusaha nyantet si Bisman gitu. Nah tapi di pertengahan cerita si Susana ini menyantet si Bisman di tempat yang menurut gue kok bisa dia harus nyantet di sana, padahal kan dia udah belajar ilmu santet yang kuat gitu. Harusnya mah di mana kek gitu, nggak usah sampai di situ gitu. Soalnya itu bikin gue bertanya-tanya lagi nanti. Tapi yang gue harapin juga sebenarnya adalah plotnya Bisman ya. Di sini Bisman digambarin sebagai lurah yang jahat, dan dia itu menurut gue masih kurang dieksplor. Kejahatannya itu kita emang diliatin di awal film gitu ya, gimana aja, tapi sebenarnya bukan cuman itu doang kejahatan dia gitu. Nah kejahatan dia itu lebih besar dan lebih merugikan warga gitu. Nah itu tuh yang menurut gue kurang dieksplor, karena nanti payoff-nya itu bakal lebih kerasa sih kalau kata gue gitu ya, perlawanan rakyat itu kayak apa gitu. Cuman mungkin faktor durasi kali ya, karena film ini sendiri udah 2 jam 15 menit gitu kalau nggak salah, pokoknya udah 2 jam lebih ya. Emang kalau dimasukin semua mungkin bakal lebih panjang sini film, yakin gue. Tapi setidaknya isu yang diangkat sama film ini tuh ya menurut gue masih nyampe sih gitu ya, karena mau nggak mau isunya masih relevan kok sampai sekarang gitu ya, ngomongin soal pemimpin yang zolim, penindasan ke kaum wanita, perlawanan rakyat gitu kan. Itu kan masih kita alami sampai sekarang. Bener nggak? Nggak bener ya? Ya udah lupain aja ya kalau nggak bener. Anyway, mungkin ini gue bukan mau cocok logi ya, tapi ini alasan kenapa film ini menurut gue ternyata pas juga tayang di Lebaran. Setelah gue nonton ini gue baru sadar gitu ya, karena nanti konklusi filmnya itu ya gimana caranya si Pramuja itu meyakinkan Susana gitu untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi kayak senada gitu sama tema Lebaran, saling memaafkan, saling mengampuni gitu kan. Jadinya gue ngerasa ya udah ini emang masih film Lebaran guys. Jadi bukan cuman soal ada latar lagi Lebaran atau cerita keluarga aja. Ini ternyata masih bisa kalau lu mau masukin ke ranah Lebaran, karena emang ada ajakan untuk memaafkan dan mengampuni dosa di akhirnya. Boleh lah, boleh. Overall gue masih bisa menikmati ya nonton film ini sampai akhir gitu ya. Ya santet sih emang bukan barang baru ya di film horor Indonesia. Udah banyak sekali film horor Indonesia yang ngomongin santet. Udah tidak terhitung gitu kan, ratusan kayaknya ya. Dan mungkin gue udah hampir nonton semua gitu. Tapi yang bikin gue masih betah nonton ini ya karena film ini gue ngelihat emang niat gitu ya, secara produksi dan secara vibes-nya itu mereka setia. Intinya sih ini film menurut gue udah kaya banget lah, bukan cuman dari soal teknis gitu ya, tapi dari soal karakter juga dan gimana caranya mereka bikin world building-nya itu meyakinkan. Nah jadi kalau mau gue kasih skor sih 7, gue tambahin setengah deh ini mah, gara-gara adegan kopinya Adi Bing selamat. Terbaik, itu terbaik. Intinya Susana jadi salah satu horor yang oke sih buat gue di tahun ini ya, karena ini adalah horor Indonesia pertama yang gue tonton tahun ini. Alhamdulillah gue nonton film horor Indonesia tahun ini pertamanya adalah film Susana ini gitu ya. Jadi nggak bikin gue pusing, tapi bikin gue oke lah, gue semangat untuk nonton horor Indonesia lagi. Jadi silahkan kalian nonton aja. Kalau kalian udah nonton juga Susana di hari Lebaran atau sebelum Lebaran atau setelah Lebaran, komen menurut kalian gimana filmnya ya, dan apakah film ini akan jadi film Lebaran terlaris tahun ini? Ya kita lihat saja. Akankah ada kejutan seperti tahun lalu? Ya kita tunggu aja. Makanya kalian nonton aja dulu semua film Lebaran, tidak usah pilih-pilih, langsung aja sikat semua. Tapi jangan lupa kalau udah nonton kasih reviewnya juga ya di Cinecrip. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian bisa follow semua media sosial Cinecrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip. Thank you banget yang udah join membership Cinecrip ya sampai detik ini. Dan ya udah, kita ketemu lagi di review film-film Lebaran lainnya. Bye bye.